Hai guys, kembali lagi dengan saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan 4 bab, yaitu dari bab 4352 sampai bab 4355. Oke, kita langsung aja. Bab 4352. Ye Chen memikirkannya sekarang ketika dia mendengar berita bahwa kakeknya sakit kritis di lantai 2 restoran, dan kemudian segera meminta Gu Qiugi untuk pergi ke Los Angeles dengan pil penyembuh darah yang benar-benar tanpa waktu untuk menutupi. Oleh karena itu, selama lintasan paman dari Gu Qiugi ke Los Angeles mulai terbalik, dia pasti akan fokus pada toko angsa panggang paman Zhong. Chen Zhozhong melihat ketidakberdayaan Ye Chen dan tahu apa yang dia pikirkan. Jadi dia menghiburnya. Tuan Ye, hidup Anda dipertaruhkan. Anda tidak memiliki pilihan bagus lainnya pada saat itu. Tetapi paman Anda mungkin tidak memperhatikan Anda. Ye Chen menghela napas. Saya pergi ke toko Anda dengan Nanang. Jika dia menemukan video pengawasan, dia mungkin akan mengenali saya. Saya kira Lialin mengirim seseorang untuk menemukan video pengawasan Anda, dan dia juga ingin mencari tahu dengan siapa Nanang yang istimewa dari kebersamaan. Chen Zhozhong tersenyum sedikit dan berkata, Anda dapat yakin tentang itu. Hanya ada beberapa kamera pengintai di luar Chinatown. Dulu ada beberapa, tetapi setelah dipasang mereka dihancurkan. Tidak ada kamera pengintai di luar pintu masuk utama toko, dan bahkan jika toko di seberang sana, tidak mungkin untuk memotret saya karena sudutnya. Dengan mengatakan itu, Chen Zhozhong berkata lagi, kami tidak berani menggantung kamera di luar toko. Jadi umumnya kamera terluar juga dipasang di bagian atas pintu bagian dalam, dan kemudian seluruh pintu masuk toko ditutup secara diagonal. Namun karena sudut kameranya 45 derajat ke bawah, paling hanya bisa diatur ke trotoar di sisi Anda, dan Anda tidak bisa memotret jalan kendaraan bermotor, apalagi sisi yang berlawanan. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia sedikit mengangguk. Itu akan jadi yang terbaik. Chen Zhozhong berkata dengan sedikit melankolis, Tuan Muda Ye, karena kamu tidak ingin mengekspos dirimu sendiri, kamu harus mencoba untuk tidak datang ke sini di masa depan. Paman Nu dan Lialin mengawasi tempat ini, dan mereka akan melakukannya. Pasti memperlakukan saya di sisi masa depan dengan fokus pada Anda. Ya, Ye Chen mengangguk dan berkata dengan serius, setelah konser besok, saya mungkin tidak akan datang ke New York untuk waktu yang singkat. Tempat ini penuh dengan emas dan reruntuhan. Di belakang ibu kota keuangan, penggemar emas yang mabuk. Maka saya tidak tahu berapa banyak hal kotor yang disembunyikan. Jadi saya tidak memiliki kesan yang baik tentang tempat ini. Chen Zhozhong tersenyum, mengangguk dengan sedikit melankolis dan berkata, jarang menemukan kota kedua seperti New York yang melahirkan begitu banyak kejahatan. Apakah itu Wall Street yang glamor atau kotorannya? Daerah kumuh yang kotor penuh dengan kejahatan khusus, geng. Kejahatan daerah kumuh adalah jalan lurus, kekerasan, penembakan, peracunan, orang-orang yang muda. Tetapi kejahatan Wall Street jauh lebih mengerikan daripada daerah kumuh. Orang-orang sukses yang duduk di gedung pencakar langit Wall Street hanya duduk bersama dan merokok cerutu. Seiring waktu, kehidupan dan kematian puluhan ribu, ratusan ribu, atau bahkan jutaan orang di negara dunia ketiga tertentu dapat ditentukan. Dalam waktu menghadapi kepentingan, kehidupan manusia dianggap sebagai sesuatu keharusan. Melihat bahwa Chen Zhozhong yang cukup emosional, Ye Chen tidak bisa tidak bertanya, Paman Zhong, Anda telah berada di Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Apakah Anda pernah berpikir untuk kembali? Chen Zhozhong sedikit terkejut, lalu menatap Ye Chen dan berkata dengan serius, Tuan Ye, jujur saja, saya ingin kembali. Meskipun ayah lama saya sudah pergi, tetapi ibu saya masih hidup.
Sekarang dia sudah terlalu tua. Aku juga ingin bersamanya, berbakti pada orang tua. Berbicara tentang ini, Chen Zhaozong menghela napas pelan. Hanya saja, ketika Tuan Gu berdamai dengan Liu Sheng, saya berjanji kepada Liu Sheng di depan mereka berdua bahwa saya tidak akan kembali ke Pulau Hong Kong dalam waktu kehidupan ini. Ye Chen berkata dengan ringan, Paman Zhong, Liu Sheng dari Pulau Hong Kong. Aku benar-benar tidak peduli dengannya. Selama kamu ingin kembali, aku akan menyelesaikan semua ini untukmu. Chen Zhaozong berdiri, mengepalkan kedua tangannya dan menangkupkan tangannya. Tuan Muda Ye, Anda sangat kuat. Belum lagi satu orang bernama Liu. Bahkan jika ada 10 orang bernama Liu, mereka tidak akan pernah menjadi lawan Anda. Omong-omong, Chen Zhaozong berkata dengan sangat malu. Tapi Tuan Muda Ye, seperti yang dikatakan seorang pria, sulit untuk mengejar seekor kuda. Saya, Chen Zhaozong, tidak takut mati, tetapi saya takut itu orang lain akan menusuk tulang belakang saya dan mengatakan bahwa saya adalah penjahat yang kembali pada kata-katanya. Jadi, tolong jangan menekan yang bermaga Liu untuk hal yang berikutnya. Karena dia telah menempati janjinya dan tidak memburu saya lagi. Jadi, saya juga harus mematuhi janji dan tidak pernah kembali ke Pulau Hong Kong dalam hidup ini. Ye Chen sedikit terkejut ketika dia mendengarnya. Dia merasa bahwa Chen Zhaozong cerdas dan jujur, tetapi juga merasa dia terlalu sopan dan menetapkan standar moral yang terlalu tinggi dan hanya dirinya sendiri yang tersiksa. Oke, kita lanjut lagi ke bab 4353. Namun, Ye Chen bisa melihat ketegasan di matanya saat ini dan tahu bahwa masalah ini tidak dapat dipaksakan sesuai dengan idenya sendiri. Jika dia ingin Chen Zhaozong melepaskan hal-hal masa lalu dan bergerak maju, dia masih harus mengikuti kata-kata nenek moyangnya. Lonceng juga harus diikat ke dering. Jika tidak, bahkan jika dia meminta Wan Longdian untuk mengawal Chen Zhaozong kembali ke Pulau Hong Kong dan menggunakan kekuatannya untuk memaksa marga Liu itu untuk berlutut, Chen Zhaozong masih akan merasa bahwa hatinya sedikit lebih pendek. Faktanya, Ye Chen tidak berpikir untuk mengubah retorikanya dengan Chen Zhaozong, meskipun dia memiliki kesepakatan dengan yang bermaga Liu untuk tidak kembali ke Pulau Hong Kong. Dia tidak memiliki kesepakatan dengan bermaga Liu bahwa dia tidak dapat kembali ke daratan. Jadi, jika dia tidak bisa kembali ke Pulau Hong Kong, dia bisa berbicara sendiri, kembali ke daratan dan bekerja di grup Y. Dengan dukungan grup Y pada waktu itu, bahkan jika yang bermaga Liu tahu, dia tidak akan bisa datang ke Yanjing untuk menanyakan kesalahannya. Namun, ketika kata-kata itu sampai ke bibirnya, Ye Chen akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa sebagai seorang dari Chen Zhaozong, dia pasti tidak akan menolak permintaannya demi kebaikan ayahnya dan anugerah yang menyelamatkan hidupnya untuknya. Tetapi dia juga tahu bahwa insiden itu dan orang-orang yang terlibat dalam insiden itu adalah simpul di hati Chen Zhaozong. Dia seharusnya tidak membiarkan dia mengabdikan dirinya untuk bisnis grup Y sebelum hatinya masih terbuka. Oleh karena itu, Ye Chen memutuskan bahwa setelah kelas master istrinya Xiao Churan di Amerika Serikat selesai, dia akan meluangkan waktu untuk pergi ke Pulau Hong Kong dan mengobrol baik dengan pria yang bernama Liu. Dimohon agar Chen Zhaozong bebas untuk kembali ke Pulau Hong Kong. Setelah dia kembali ke Pulau Hong Kong dan pikirannya telah hilang, dia melemparkan sebatang pohon zaitun kepadanya. Begitu dia memikirkan hal ini, Ye Chen berdiri dan berkata kepada Chen Zhaozong, Paman Zhong, saya mengerti apa yang Anda maksud. Jangan khawatir. Saya meyakinkan Anda bahwa saya tidak akan pernah melakukan apapun untuk memaksa pihak lain. Jika saya, Ye Chen, memiliki kemampuan ini, saya akan meyakinkan Marga Liu itu untuk datang ke New York dan mengundang Anda kembali. Jika saya tidak memiliki kemampuan, saya tidak akan pernah menggunakan kekuatan saya untuk memaksa yang bermaga Liu itu untuk tunduk. Ketika Chen Zhaozong mendengar ini, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah ragu-ragu sejenak, dia menahannya lagi.
Segera dia menatap Ye Chen mengangguk dengan penuh terima kasih dan berkata dengan serius, "Terima kasih Tuan Muda Ye atas pengertian Anda." Ye Chen melihat waktu dan berkata, "Paman Zhong, saya masih banyak memiliki beberapa hal untuk ditangani." "Paman Zhong, saya masih memiliki beberapa hal untuk ditangani. Jadi, saya tidak akan mengganggu Anda. Nan harus mengundang Anda untuk pergi ke konsernya besok, bukan? Jika Anda punya waktu, kita berjumpa lagi di sana." Chen Jiuzhong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Ye, saya tidak akan pergi ke konser Nona Gu. Paman Anda seharusnya masih berada di Los Angeles hari ini, dan perhatian Li Yalin akan tertuju pada grup Fei untuk saat ini. Adapun masalah yang ada, dipikirkan Anda akan datang kepada saya dan bertanya tentang Nona Fei." Selama Li Yalin tidak menyadari bahwa saya bersama Nona Gu ketika Fei Hao yang menghilang hari itu, maka saya masih dapat mengatakan bahwa Nona Gu datang ke toko hanya untuk makan secara tidak sengaja, dan saya hanya peduli untuk membuat hidupnya sepanjang hari. Saya tidak mengenal bintang besar, jadi saya tidak menyadarinya. Jika mereka tidak memiliki petunjuk tentang kenalan saya dengan Nona Gu, mereka mungkin akan dapat berbohong kali ini. Tetapi, jika mereka mengetahui bahwa saya pergi ke konser Nona Gu besok, akan sulit untuk menjelaskan masalah ini. Mungkin Li Yalin akan mengingatku." Ye Chen mengangguk mengerti dan berkata, "Paman Zhong, karena itu masalahnya, aku akan datang menemuimu lain kali. Aku punya kesempatan untuk datang ke New York." Oke, kita lanjut lagi ke bab 4354. Mendengar bahwa Ye Chen pergi, ekspresi Chen Jiuzhong sangat rumit. Bagi Ye Chen, meskipun dia baru saja bertemu sebentar, karena ayah Ye Chen memiliki kebaikan padanya, dan kepribadian Ye Chen juga membuatnya sangat menghargainya, jadi dia juga memiliki perasaan yang sangat baik terhadap Ye Chen. Secara khusus, melihat bahwa dia sekarang kuat dan telah mencapai hasil yang luar biasa, dia dengan terus berterima kasih untuk Ye Changying. Pada saat tertentu, dia juga berpikir bahwa melayani Ye Chen untuk membalas kebaikan Ye Changying. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, dia merasa bahwa dia hanyalah seorang imigran gelap yang menjual angsa panggang di Chinatown selama lebih dari 10 tahun. Dan Ye Chen sudah menjadi orang kaya raya senilai ratusan miliar dolar. Jadi, dia jadi malu untuk mengucapkan terima kasih. Lagi pula, ketika perbedaan kekuatan terlalu besar, bahwa jika Anda memiliki hasrat untuk membalas kebaikan Anda, di mata orang luar, Anda hanya naik turun dengan kedok membalas kebaikan Anda. Terlebih lagi, Ye Chen mungkin tidak terlalu membutuhkan bantuannya. Mungkin dia baru saja membuka mulutnya dan hanya membuatnya kesulitan. Karena itu, setelah memikirkannya, Chen Jiuzhong melepas gagasannya untuk merekomendasikan diri. Apa yang dia tidak tahu bahwa meskipun Ye Chen haus akan bakat, dia tidak ingin dia membawa masa lalu yang berat untuk melayaninya. Oleh karena itu, rencananya adalah pertama-tama membantu Chen Jiuzhong untuk dilahirkan kembali di Nirvana. Selain itu, dengan karakter Ye Chen, dia tidak suka membicarakannya sebelum semuanya selesai. Jadi, dia tidak mengungkapkannya setengah kata kepada Chen Jiuzhong. Pada saat berpisah, mata Chen Jiuzhong memerah dan dia berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, tolong jaga dirimu." Ye Chen juga berkata dengan hormat, "Jangan khawatir, Paman Zhong, aku akan melakukannya." Mengatakan itu, Ye Chen mengeluarkan pil penyelamat jantung
yang menghamburkan darah dari sakunya, meletakkannya di tangan Chen Jiajong dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Paman Jong, obat ini dapat menyembuhkan semua penyakit dan menyembuhkan 1000 luka. Jika sesuatu terjadi padamu di sini, itu akan dapat membantu Anda." Chen Jiajong buru-buru mengembalikan pil obat di tangannya kepada Ye Chen. "Tuan Ye, bagaimana saya bisa menerima hadiah seperti itu? Tolong ambil kembali." Ye Chen menggelengkan kepalanya, mendorongnya menjauh dari sedikit kekuatan dan berkata dengan serius, "Paman Jong, jika ayahku masih hidup, dia pasti akan memperlakukanmu sebagai saudara. Dan aku yakin kau juga akan memperlakukanku sebagai milikmu sendiri. Jadi, saya seorang junior yang wajar untuk menghormati Anda." Setelah itu, Ye Chen mundur 2 langkah, sedikit menangkupkan tangannya ke arahnya dan berkata, "Akan ada periode nanti," dan kemudian berbalik untuk pergi. Pada saat ini, Ye Chen berjalan cepat tanpa menoleh. Chen Jiajong melihat kotak obat di tangannya dan merasa seperti tersengat di tenggorokannya. Sebelum dia menyadarinya, air mata mengalir dari wajahnya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Chen Jiajong, Ye Chen pergi ke Long Beach. Sulawesi sudah dievakuasi tepat waktu, tetapi Wan Pojun dan anggota Istana Wanlong lainnya masih di sini. Karena itu, Ye Chen langsung pergi ke villa yang disewa oleh Istana Wanlong. Wan Pojun diinstruksikan di pagi hari untuk menyingkirkan semua bajingan di New York yang terlibat dengan Fei Hao Yang dan menunggu di sini untuk instruksi Ye Chen selanjutnya. Setelah Ye Chen tiba, dia berlari keluar dari villa untuk menyambutnya secara langsung dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, tugas yang Anda berikan kepada saya telah diselesaikan dengan memuaskan." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Pojun, kalian melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Kamu tidak hanya membunuh semua sampah yang pantas untuk dibunuh, tetapi juga kamu melakukan pekerjaan yang sangat bagus. Kamu dan saudara-saudara yang lain harus pergi. 10 miliar dolar yang diberikan oleh keluarga Fei kepada Istana Wanlong telah diterima, dan setelah kamu kembali, bangun pangkalan Istana Wanlong." Wan Pojun berkata dengan penuh terima kasih, "Jangan khawatir Tuan Ye, Anda akan melakukan yang terbaik untuk tidak mengecewakan Anda." Oke, kita lanjut lagi ke bab 4355. Ye Chen sedikit mengangguk dan menginstruksikan, "Biarkan saudara-saudara mengungsi dengan tertib dan jangan tinggalkan petunjuk apapun kepada polisi New York." Wan Pojun buru-buru berkata, "Jangan khawatir Tuan Ye. Bawahannya telah mengatur agar saudara-saudara mereka menangani tempat ini secara komprehensif dan tidak akan meninggalkan petunjuk apapun." Ye Chen memandang villa dan berkata, "Anda menyewa villa ini. Beli saja dengan uang dan simpan sebagai benteng Istana Wanlong di New York di masa depan." Oke, Wan Pojun langsung setuju dan berkata, "Kalau begitu, saya akan meminta bawahan saya untuk berbicara dengan agen hari ini dan memberinya sesegera mungkin." Setelah itu, Wan Pojun berkata lagi, "Tuan Ye, saya pikir New York tidak terlalu damai baru-baru ini. Apakah saya perlu meninggalkan beberapa orang di sini untuk membantu Nona Fei?" "Tidak perlu." Ye Chen melampaikan tangannya dan berkata, "Fei Kexin baru saja duduk di kepala keluarga Fei. Jika aku membiarkan seseorang untuk menjaga di sisinya saat ini dan membiarkan orang lain untuk melihatnya, itu akan memiliki arti besar untuk mengembangkannya menjadi boneka, dan jangan menyebabkan kesalahpahaman seperti itu." Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, "Ngomong-ngomong, setelah membeli villa ini, Anda dapat memilih beberapa anggota dengan identitas yang terbersih dari anggota inti Istana Wanlong. Biarkan mereka tinggal di sini sementara. Jika ada sesuatu yang terjadi, mereka akan dibutuhkan." "Tidak masalah," Wan Pojun berkata. "Kalau begitu, Bawa akan mengaturnya nanti." Oke, Ye Chen mengangguk dan berkata lagi, "Ngomong-ngomong, Pojun, ada satu hal lagi yang ingin perlu kamu lakukan. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, Anda dapat memberitahu saya apapun." Ye Chen menghela napas dan berkata,
Dalam video yang saya ekspos untuk menghormati kematian gadis-gadis yang tidak bermasalah dan tragis, fitur wajah mereka telah dikabulkan, yang pasti akan mempengaruhi konfirmasi selanjutnya dari identitas asli pada korban. Jika Anda kembali dan secara anonim mengirim file asli dari video ini ke polisi New York dan biarkan mereka dan keluarga Faye menentukan identitas semua korban, sehingga keluarga Faye dapat menyelesaikan kompensasi sesegera mungkin. Oke, Wan Po-jun berkata, saya akan mengatur agar teknisi mengirim email ke polisi New York langsung dari server luar negeri dan mengirimi mereka semua materi video. Pada saat ini, markas besar grup Faye, sejumlah besar petugas polisi dan polisi SWAT telah memblokir air di sekitar gedung markas Faye. Polisi memblokir setiap pintu masuk dan keluar dari seluruh gedung, dan hanya satu pintu keluar yang disediakan sebagai saluran infeksi. Semua anggota gedung, baik karyawan, reporter, atau anggota keluarga Faye, harus melewati secara tertib satu persatu, sesuai dengan persyaratan polisi, diekspos dan diperiksa sepenuhnya. Polisi melakukan pemeriksaan detail identitas setiap orang melalui pengenalan wajah dan verifikasi sidik jari. Identitas Sulori sebenarnya sangat jelas, seorang wanita muda Asia yang tinggi, tetapi polisi masih tidak akan membiarkan wanita dari warna kulit dan kelompok usia lain pergi. Bahkan jika mereka tahu mereka mencari seorang wanita, mereka masih akan sepenuhnya memverifikasi identitas setiap pria karena takut akan kelalaian. Tetapi Sulori mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Penyelidikan yang sangat ketat membuat semua orang mengeluh, terutama wartawan media yang tidak punya waktu untuk pergi. Jadi semua orang tidak terburu-buru untuk pergi sama sekali. Satu persatu mereka mengambil kamera, mengambil mikrofon, dan mulai melaporkan di tempat. Untuk sementara waktu, orang-orang di Amerika Serikat memperhatikan tindakan polisi. Mereka tidak mengerti mengapa polisi New York membuat langkah besar terhadap grup Faye. Lagi pula, grup Faye baru saja melakukan publik yang sempurna. Krisis hubungan perhatian, Kaisin berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Lia Lin tinggal di pusat komando sementara yang dibangun di tempat kejadian saat ini. Dia sangat yakin bahwa Sulori tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri karena kedatangannya yang tiba-tiba hari ini. Sekarang yang dia tunggu adalah membawa orang untuk menangkap kura-kura dalam guci setelah membersihkan semua orang dari grup Faye. Pada saat ini, bawahannya yang paling terpercaya memanggilnya. Melihat pihak lain yang datang, Lia Lin tiba-tiba bersemangat. Setelah menelpon, dia berseru dan bertanya, "Bagaimana? Apakah Anda menemukan video pengawasan toko angsa panggang itu?" Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih telah mengklik video saya. Saya mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.